tanaman lidah buaya itu satu pot harus satu batang untuk perkembangan biar cepat bisa jumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat pecinta tanaman lidah buaya. Kembali lagi kita di jumpa channel yang masih sama bersama channel Agus Toleh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan perawatan ini ya. Perawatan biar tanaman lidah buaya ini bisa jadi jumbo atau yang bisa gede-gede. Tapi ini ada dua jenis tanaman lidah buaya saudara ya. Jadi walaupun kasat mata kita melihatnya sama, tapi ini jenisnya berbeda. Sinensis, antara sinensis dan bradensis. Dan ini salah satu contohnya yang belum kita rawat nih, seperti ini nih, yang sudah berapa bulan yang lalu kita biarkan begitu saja. Ini sangat banyak sekali anakan-anakan lidah buaya, bareng seperti juga gulmanya nih atau rumput-rumput liar yang tumbuh mengganggu perkembangan atau kesuburannya tanaman lidah buaya. Masih di tempat yang sama sudah nih, masih di tempat saya yang sama seperti semula yang ada di channel-channel sebelumnya. Posisi ada di pinggir jalan ya, pastinya agak sedikit berisik atau lalu lalang motor yang suaranya berseliweran untuk sedikit mempengaruhi suara penjelasan dari saya ini. Ini akan saya praktekkan untuk cara membersihkannya. Bagi pemula mungkin belum tahu ya. Jadi tanaman lidah buaya itu mungkin yang pemula itu menganggapnya setelah ditanam di pot sudah tinggal kasih pupuk sama disiram doang, mungkin begitu ya. Tapi untuk yang sudah senior ya mohon maaf, kita bukan menggurui atau mengasih ilmu, tapi ini cuma buat saling berbagi ilmu saja. Ini salah satunya nih, mau kita bersihin semua nih, dan kita akan praktekkan langsung biar pada paham ya nanti ya. Kita akan ambil dulu nih posisi yang tepat. Soalnya kok, nah ini mungkin begini nih kan. Nah ini, bismillah. Ini kelihatan ya. Nah, ini yang akan kita nanti lihat setelah hasilnya nih ya. Dari sebelum dibersihin sama sudah dibersihin aja langsung kelihatan sangat berdarah. Jangan sayang-sayang untuk anakan. Ini kita cabutin semua. Nah ini salah satu hamanya ini saudara nih, kalau kita nggak dibersihin, ini salah satu hama, yaitu kalau tempat kita namanya blekicot atau keong kebon ya. Dia bisa menggerogotin batang-batangnya ini, digerogotin dan dia akan patah pada di tengah-tengah ini. Mungkin kita untuk menjauhkan saja kita buang. Usahakan membersihkannya sampai ke lopaknya ini ke bawah ya. Jadi tinggal batangnya saja kelihatan.
kelopaknya ini kalau sudah ini gampang banget, ini cuma dipotek putar aja. Nah, ini patah dengan sendirinya nih karena sudah nekuk kena ini nih tadi. Kita akan coba dua tempat ini ya, atau dua pot yang belum kita bersihkan. Ini masih berantakan ya, ini anakannya banyak banget nih saudara nih. Kalau kita punya lahan kita bisa kembangkan, tanam lagi ini sangat luar biasa nih. Sudah waktunya dipindah tanam ini. Tuh, setiap pot ada hamanya bekicot ini ya saudara nih, keong, karena dia posisinya adem ya, di tempat sejuk. Kalau di tempat panas juga ada, tapi enggak, dia langsung pergi. Anaknya mantep nih anakannya nih. Kita jangan dibuang ini saudara nih, kumpulin dulu nih bekas kopekannya, kumpulin ya. Ini ada manfaatnya untuk tanaman ini. Jauhkan dulu pelan. Mungkin udah cukup nih ya. Satu lagi. Ini sebenarnya sudah minta diuruk nih, sudah minta diuruk pakai tanah lagi nih, tapi biarin dulu. Kita akan coba nih anakan ini. Kalau misalkan mau yang memperbanyak silahkan ditanam, tapi kalau belum siap ada tempatnya ya kita fungsikan kembali ke indukan kembali. Jadi kita bukan masalah tega banget atau nggak sayang, karena ini saya juga anakan masih banyak nih, dan kita akan buat pupuk indukannya saja. Nah, kita gini aja, kalau yang tangannya nggak geli ya nggak apa-apa nih, potekin. Kalau yang geli pakai sarung tangan ya. Ini buang aja nih bonggolnya, soalnya kalau diikutin dia biasanya numbuh kembali. Saya banyak banget nih, tapi nggak apa-apa, ini juga berfungsi untuk indukan. Kalau bisa dihancurin, sebenarnya lebih bagus di jus ya, jus dia mudah larut, tapi kan kita ribet juga. Ini kalau dipencet airnya banyak banget nih, bocor tuh, dan airnya banyak ya. Mantap nih mondeng itu. Basah, kita ambil lap dulu ya.
satunya caranya begitu saudara ya, untuk memanfaatkan yang anakan atau yang batang-batang yang nggak kepake. Jadi jangan dibuang berserakan, sayang. Ini untuk memupuk ya, untuk memupuk nih ya, jelas. Nah ini yang belum dikasih tadi pupuknya, ini yang barusan dibersihin. Nanti kita juga akan kasih juga nih. Ada perbedaan kan dari sebelum dibersihin sama sudah dibersihin. Ini yang sebelumnya kayak gini juga nih kan, sebelumnya ya, kelihatannya kayaknya apa namanya, dipandangnya tuh nggak enak, nggak enak dipandang mata ini. Tapi kok sudah dibersihin ini nih, cakep. Nah ini yang tadi saya sudah bersih duluan, ini sama ini sudah nih, sama ya. Maaf cuacanya agak panas nih, jadi warnanya agak menguning. Tapi kalau lidah buaya sih itu bagus dan cocoknya itu sebenarnya di tempat yang kena terik matahari full dari pagi sampai sore, itu sangat-sangat bagus. Dia dagingnya bisa tebal dan bisa jumbo. Ini ya sekarang banyak ya. Yang mantap ini, mantap ya. Nah, ini setelah kita pupukin begini, dia dulu mungkin kalau ada tanahnya bisa langsung ditimbun tanah ya. Tapi kalau belum ada, diemin aja nggak apa-apa. Ini fungsinya itu sama. Sayang, nggak usah sayang ini karena saya masih banyak anakan. Juga kitanya juga belum sempet nyediain pot yang buat nanam. Jadi bukan masalah kita tega ya, kembali lagi ya. Tapi ini fungsi, daripada kebuang sia-sia, ini buat pupuk fungsinya. Oh iya, jangan lupa kalau ngasih ginian jangan sampai tertinggal begini ya. Mana kelihatan nggak ya saudara? Maaf, tak zoom dulu nih. Jangan sampai batangan ini nyampe ketinggal di sela-sela giniannya saudara nih ya, atau nempel begini ya. Ini akan menyebabkan atau menular ke batang-batang ini nih, bisa busuk nih karena dia lembab basah terus, karena ada lendirnya ini. Dia akan nyerap ke batang-batang ini dia, jadi dia akan busuk dan patah, bisa menyebabkan kematian tanaman lidah buaya ini. Nah, mungkin itu ya pengetahuan saya, karena saya sudah bukan kita mengada-ngada, kalau bukan kita apa namanya mengarang-arang cerita ini, karena saya sudah mempraktekkan berkali-kali dan kita udah uji coba juga bagaimana tanaman itu biar bisa tumbuh subur. Kita akan lanjutin dulu sebentar.
sampan ya. Nah, ini usahakan jangan sampai banyak gulma sebenarnya saudara nih ya. Usahakan jangan sampai banyak gulma rumput-rumput itu karena perkembangan lidah buayanya sangat terganggu. Ya ini mohon maaf karena saya ini sampingannya merantau, jadi kita pergi kemarin saya tinggalkan itu nyampe 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan. Nah, setelah kita tanam tadi hampir 3 bulan ini, jadi nggak ada yang ngerawat nih, gulmanya nyampe banyak, jadi usahakan langsung dicabutin. Ini yang satunya rumput ini yang mengganggu. Nah inilah contoh gulma atau rumput yang sering mengganggu tanaman lidah buaya. Dan usahakan saudara ya, usahakan kalau ngambil itu cabutnya nyampe ke akar-akarnya, jadi tanaman lidah buaya itu tidak mudah terganggu karena ini pertumbuhannya jadi lama. Kalau misalkan nggak nyampe akarnya, dia akan cepat mudah tumbuh ya, mudah tumbuh dan cepat mengganggu. Nah ini tanaman saya nih yang sudah banyak nih, yang bisa sudah jumbo-jumbo ya, yang sudah jumbo nih. Ya itulah contoh atau penjelasan dari saya untuk mengenai tanaman lidah buaya biar tetap tumbuh subur. Untuk saling mendukung, jangan lupa subscribe dan komentarnya dan kasih like-nya biar kita bisa tetap saling mengasih masukan. Untuk para senior, mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Mohon dibukakan pintu yang sangat sebesar-besarnya. Terima kasih atas nonton dan ngasih jempolnya atau ngasih subscribe-nya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman lidah buaya.